Assalamualaikum Kak Galuh. Gimana kabarnya? Waalaikumsalam, Peo. Alhamdulillah baik. Sehat Gimana, ya Peo, Kak? kabarnya? Alhamdulillah sehat Kak. Baik teman-teman, sebelum kita wawancara pada malam hari ini, saya mau mengucapkan terima kasih kepada Kak Galuh yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi salah satu narasumber saya. Kemudian yang kedua, sebelum lanjut ke wawancara, saya akan mencoba memperkenalkan Kak Galuh terlebih dahulu. Kebetulan beliau ini adalah teman sejawat saya waktu kuliah. Kemudian beliau merupakan salah satu guru seni budaya di SMP Negeri 10 Metro ya Kak ya. Ya, betul sekali. Nah, baik Kak, mungkin langsung saja terkait eksplorasi penyebab masalah yang saya hadapi selama mengajar di sekolah, khususnya mengajar mata pelajaran seni budaya. Mungkin kita bisa sharing ya Kak ya, saling sharing Ya, eh, terkait kendala-kendala yang kita hadapi selama mengajar di sekolah. Nah, khususnya yang saya alami di sekolah itu minat belajar siswa itu masih rendah untuk mempelajari pembelajaran seni budaya, khususnya mempelajari seni tari gitu. Nah, ada nggak sih tips khusus dari Kak Galuh atau solusi bagaimana cara meningkatkan minat siswa supaya lebih tertarik untuk mempelajari eh, pelajaran seni budaya khususnya seni tari? oke. Sebenarnya kalau untuk pelajaran, ya pelajaran apapun, itu asal yang pertama dia sudah suka dengan gurunya, gitu pasti akan mudah. Kemudian yang kedua, bisa dengan media kita atau metode kita. Jadi kita buat semenarik mungkin agar anak-anak itu tertarik. Ya, Seperti jadi itu, Peo. mungkin eh, benar ya. Jadi siswa itu dibuat untuk tertarik dulu supaya minat belajar itu bisa bertambah gitu. Jadi siswa itu dibuat tertarik dulu entah dari kitanya, jadi dibuat suka oleh gurunya Betul. ketika mengajar gimana caranya supaya siswa itu tertarik gitu. Kemudian eh, ada tadi yang kedua Kak Galuh menyebutkan ada media pembelajaran juga ya. Menurut Kak Galuh media pembelajaran yang interaktif itu seperti apa? Atau mungkin Kak Galuh pernah menerapkan media pembelajaran, contoh media pembelajaran yang pernah Kak Galuh terapkan di sekolah Kak Galuh mengajar, ternyata terbukti loh itu tuh sangat membuat siswa menjadi lebih interaktif dan aktif dalam pembelajaran gitu. Oke, kalau untuk media itu sebenarnya baru aja kemarin Metro mengadakan pelatihan, Oh pelatihan ya, untuk guru-guru untuk membuat seperti kita memanfaatkan aplikasi, jadi seperti game namanya Word Wall. Nah itu dia seperti game, jadi game labirin itu yang kemarin saya coba itu ada pertanyaannya. Misal kalau dalam kita materi seni budaya, khususnya seni tari, misal ada pertanyaan mengenai gerak ruang, waktu, dan tenaga. Jadi pertanyaannya misalnya di bawah nanti ada manakah yang termasuk uh, gambar yang mengekspresikan gerak berdasarkan ruang pribadi atau ruang ya. umum. Nah, nanti di situ ada gambar-gambarnya. Nah, anak dia di situ sebagai game itu nanti dia bisa menjalankan dirinya menghindari dari musuh. Nah, kemudian ada nyawanya juga. Nanti ada misalnya dia Oh gitu. termakan musuh, nanti nyawanya hilang satu, hilang dua. Jadi benar-benar Berarti seperti game. bener-bener seperti game ya kak ya? Dia Seperti game. benar-benar seperti game. Itu saya coba di kelas di sekolah dan itu minatnya sangat sangat antusias sekali mereka. Siswa Karena sangat kan mereka antusias. ya kalau saya mengajarnya SMP, anak-anak umuran SMP itu masih senang sekali bermain game. Ya Ada waktu berarti. luang pasti main game. Makanya dikasih game seperti itu, game tetap pelajaran, tetap kemasannya game tapi tetap ada pembelajarannya. Nah, di situ mereka sangat berlomba-lomba. Jadi di situ ada papan skornya juga. Misalnya si Abi, oh dia ranking bisa menjawab 7 soal. Nah, dia ada di ranking 2. Kemudian misalnya Nafi, misal namanya, dia bisa menjawab 9 soal. Nah, dia ada ranking 1. Nah, di situ
anak-anak terpicu, wah dia sudah ranking 1, dia ranking 2, saya harus bisa lebih bagus, harus lebih banyak lagi soal yang bisa saya Jadi jawab. itu Seperti peringkatnya itu. juga bisa dibaca Jadi sama siswa lain. bisa Oh bisa iya. dilihat, bisa dilihat. Sepertinya saya tertarik untuk membuat Hmm, aplikasi itu. Mungkin nanti Kak Galuh bisa mengajarkan saya gimana cara membuat aplikasinya. Karena boleh. kebetulan eh, s- kalau di sekolah saya itu pemanfaatan sarana prasarana itu masih kurang. Jadi sebenarnya saya pengen banget ketika Hmm. mengajar itu menggunakan LCD proyektor. Tapi Hmm. ternyata di sekolah saya itu masih terbatas untuk penggunaan LCD proyektor. Jadi saya ingin apa ya membuat media pembelajaran yang lebih eh, apa ya berbasis aplikasi di handphone sehingga siswa itu bisa mengakses dimanapun ia berada. Jadi nggak harus pakai LCD, tapi siswa juga bisa menggunakan handphone sebagai media pembelajarannya gitu. Ya, kelebihan word wall-nya ini juga dia bisa dibuka melalui HP. Nah, itu Jadi tadi anak-anak langsung dibuka, langsung dimainkan. kayaknya sangat memberikan solusi kepada saya sih itu, Kak. Boleh dicoba nanti kita Ya, pelajari bersama. ya mungkin itu tadi khusus untuk guru seni budaya pelatihannya atau guru mata pelajaran lain juga, Kak? Guru guru semetro. Jadi itu pelatihan dari untuk narasumber memang dari metro. Jadi tiap sekolah mengirimkan 4 perwakilan guru-gurunya. Jadi Ya. banyak mata pelajaran lainnya juga. Itu apa hanya berupa soal-soal aja atau kita juga bisa share materi kita di situ? Kalau untuk materi sebenarnya bisa, cuman kan itu fokusnya adalah kita mengarahkan si pemain itu untuk menuju ke gambar yang dituju. Sebenarnya bisa materi, tapi mungkin nggak pakai gambar Apa ya gitu, gambar ya? pakai yang lain. Jadi ada di dalam word wall itu Halo, Kak nanti Galuh. kita Agak macet-macet ini Kak bisa jaringannya. diskusikan gitu ya untuk pembelajarannya. Maaf Kak bisa diulang tadi agak terputus jaringannya macet-macet. Oh ya, dari yang mana? Itu tadi materinya bisa di share nggak di Wordwall itu tadi di aplikasi Wordwall. Oh iya, oh iya. Kalau untuk yang permainan labirin yang kemarin saya coba, itu hanya untuk soal-soal. Tapi nanti kan di dalam word wall itu banyak banyak game-game lainnya. Nah, itu nanti bisa diselipkan di situ. Jadi beda permainan. Banyak ada permainan di word wall itu ada banyak. Jadi bisa dipilih sesuai dengan keinginan dan kebutuhan. Oke, siap Kak. Nanti saya belajar ya kayak sama Kak Galuh supaya bisa mungkin dengan begitu nanti saya bisa menerapkan media pembelajaran interaktif itu di sekolah dan apa ya bisa meningkatkan kemampuan siswa juga ketika belajar supaya apa ya minat belajarnya tinggi, kemudian mereka juga mungkin berkaitan langsung dengan HOTS ya Kak ya, karena otomatis ketika dia menggunakan game Swordful tadi dia menggunakan kemampuan berpikir tingkat tinggi untuk menjawab soal-soal tadi ya Kak ya. Nah, kalau menurut Kak Galuh sendiri, eh, saya kan masih mengalami kendala nih ketika menerapkan pembelajaran ataupun penilaian berbasis HOTS di sekolah. Kalau Kak Galuh sendiri, cara mengatasi permasalahan itu bagaimana Kak? Jadi ketika Kak Galuh menerapkan pembelajaran HOTS atau penilaian HOTS itu apa sih cara yang Kak Galuh gunakan untuk menerangkan ke siswa kalau pembelajaran HOTS ini seperti ini loh nak, penilaian HOTS ini seperti ini. Mungkin bisa dijelaskan Kak? Kalau untuk hot sendiri ini kan ya berbeda dengan yang pembelajaran yang dulu ya. Kalau dulu Ya, kan kita hanya mengenal C1, C2, hanya memahami C3 pengertian ini adalah, menyebutkan kemudian macam ini ya, adalah, hanya begitu menyebutkan. Tapi kalau misalnya sudah HOTS ini kan memang dia harus benar-benar ada implementasinya juga ke kehidupan sehari-hari. Jadi nggak ya. cuman dia hanya Ma- menghafal, tapi hanya diminta memahaminya untuk saja, menganalisis tapi dia ya. juga harus tahu benar, dia harus menganalisis.
Kalau untuk anak, jelas dia harus paham sebenarnya perintahnya, terus apa yang harus dipelajari untuk hari ini, pembelajaran hari itu apa. Nah, itu kita harus, jadi guru harus uh, dapat memberikan pemahaman lebih kepada anak. Ini, jadi hari ini kita akan belajar ini, seperti ini, jadi harus diarahkan. Lama-lama anak akan terbiasa untuk berpikir Kritis, berpikir tinggi. kritis, seperti HOTS yang diinginkan. Betul. Jadi yang pertama Bertingkat tinggi. memberikan pemahaman ya, ya kayak dari Hmm. gurunya memberikan pemahaman dulu terhadap siswanya. Terus kok cara yang kedua apa Kak? Ada lagi nggak selain itu? Cara yang kedua ya kita sering-sering aja kita coba pakai HOTS itu. Lama-lama anak akan terbiasa. Biasa. Jadi Implementasikan ke kehidupan sehari-hari. bisa ala biasa ya Kak ya, karena terbiasa dilakukan. Benar, Betul. benar. Jadi anak-anak menjadi paham gitu. Mungkin lebih seperti menganalisis itu mengaitkan materi-materi pembelajaran HOTS itu dengan kehidupan sehari-hari ya. Tadi kan kalau Kak Galuh menyebutkan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari seperti itu ya Kak ya. Betul. Baik Kak Galuh, terima kasih banyak. Jadi wawancara hari ini saya tertarik sekali terkait tadi pembelajaran eh, pengembangan media pembelajaran interaktif berbasis games. Jadi sesuai dengan apa ya di situ sarana prasarananya dapat. Jadi nggak harus menggunakan laptop tapi juga bisa menggunakan HP. Kemudian yang kedua sesuai dengan minat dan gaya belajar siswa zaman sekarang gitu. Karena sekarang kan siswa sukanya games, tapi ternyata ada loh aplikasi yang bisa berbasis games yang digunakan untuk siswa dalam pembelajaran gitu. Nanti sharing ya Kak ya dengan saya. Oke, siap. Nanti Sampai saya bisa minta pokoknya ajarin Kak nanti. Galuh. Iya betul, sampai saya Iya. bisa. Oke Kak Galuh, terima kasih banyak sekali lagi sudah bersedia Iya. menjadi narasumber saya. Jaga Ya, sama-sama, kesehatan Tin. dan tetap semangat. Terima kasih ya Kak ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di lain waktu.